Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnidar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lunga. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Lunga. Dan salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang telah membawa kita dari zaman kebodohan pada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lunga, Bapak DRS Dahlan MPD, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di ruangan kita ini untuk mendengarkan sedikit pemaparan kami tentang disiplin positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Hasnidar dan Bapak Hamid sebagai DDP dari SMK Negeri 1 Lunga, serta Bapak Ibu guru SMK Negeri Lunga yang telah berhadir di ruangan ini. Syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama sekali kami atas nama pimpinan dan manajemen sekolah mengucapkan apresiasi dan ribuan terima kasih kepada dalam DDP dari SMK Negeri Lunga, karena dengan adanya DDP ini tentunya banyak memberi imbas positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, apalagi terkait dengan disiplin positif. Kita tahu bahwa dalam Islam sendiri ini dakwah juga termasuk bagian dari dakwah. Dakwah Islam ini kan terbagi pada dua. Yang pertama sekali dakwah bilisan, yaitu secara lisan. Kemudian ada dakwah ilham, yaitu memperlihatkan, mempertontonkan, mengimpaskan perilaku positif pada orang lain. Bila orang lain itu dapat merubah tingkah laku hal-hal yang positif ini, maka ini dikatakan dakwah berhasil. Begitu juga dalam pendidikan, di organisasi pendidikan seperti sekolah, budaya positif, disiplin positif ini amat sangat penting kita tularkan baik kepada anak didik maupun kepada rekan sejawat. Karena untuk keberhasilan sebuah pendidikan dengan sendirinya dimulai dari kedisiplinan. Tanpa disiplin, maka perencanaan apalagi pelaksanaan akan menjadi berantakan. Maka dengan ini kami sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini memberi dampak yang amat sangat positif kepada keluarga besar SMK Negeri 1 Lunga. Mudah-mudahan Ibu dan Pak Hamid dan Ibu Hasnidar ini benar-benar menjadi DDP yang bisa memberi dampak positif untuk peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri Lunga. Demikian, bila kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dahlan atas kata-kata sambutan yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan
coba berbagi apa yang sudah saya dapatkan pada pelatihan guru penggerak. Yang pertama itu ada disiplin positif. Ini merupakan materi keempat kami setelah 2 bulan menjalani pembelajaran di guru penggerak. Kenapa ini penting? Ada materi sebelumnya tidak perlu disampaikan kepada kawan-kawan di sekolah, tapi materi yang terakhir ini itu titik 4 di modul namanya itu bertemakan disiplin positif. Ini sangat bagus untuk ibu bapak terapkan di sekolah kita ini. Makanya kami sebagai guru penggerak pun disuruh yang namanya diseminasi atau memanfaatkan apa yang sudah kami tahu. Di sini pun kami tidak termasuk menggurui, hanya ingin berbagi apa yang sudah kami pelajari. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa itu disiplin positif. Ya, di sekolah kita apakah sudah menerapkan disiplin positif? Disiplin positif sendiri yaitu cara membentuk sikap mandiri. Beda ya antara disiplin positif dengan disiplin. Kalau disiplin saja mungkin kita lebih mengaitkan itu tentang hukuman. Contohnya ada anak telat, dia tidak disiplin, nanti kita membuat dia hukuman. Nah, ini yang akan kami bahas pada pertemuan singkat pada hari ini. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud dengan disiplin positif di sini? Yaitu cara membentuk sikap mandiri anak. Nah, jadi tidak anak-anak di sekolah kita, mungkin juga anak di rumah kita, ini perlu kita sebagai orang tua menerapkan yang namanya disiplin positif. Saya ulangi, jadi cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada motivasi. Fokusnya pada motivasi. Refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Nanti mungkin di sini ada juga alumni CGP itu sudah tahu apabila kita memberikan apresiasi, memberikan hadiah, memberikan hukuman itu ternyata tidak efektif kepada anak didik kita. Bagaimana juga caranya? Nah, inilah yang dinamakan disiplin positif. Maka di awal saya tadi membedakan antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Baik, sebelum lanjut mungkin kita akan ada pertanyaan tematik, tapi saya akan membuatnya ke dalam bentuk kuis. Ada 10 pertanyaan awal untuk pancingan ya, apa materi hari ini. Baik, mungkin yang ada HP boleh kita coba kuisnya. Ya, ini sebagai pertanyaan tematik. Silakan mungkin diketik kamu di Google-nya. Bagi yang tidak ada WiFi boleh gunakan itu ada QX. Itu passwordnya 123448. 12345698. Boleh gunakan barcode. Kabut. Pinnya yang 659 ya. Ada pertanyaan tematik, tapi saya akan membuatnya ke dalam bentuk kuis. Ada 10 pertanyaan awal untuk pancingan ya, apa materi hari ini.
Sudah disebutkan. Boleh ganti fotonya. Boleh. Jangan ganti foto, ganti dulu lah. Oke, kasih. Ini sama lah. Oke, kita boleh. Baru masuk ke handphone. Tidak, udah. Saya korek nama. Oh ada dua ya? Iya, sore. Dah, bisa kita mulai? Nah, ini pertanyaan tentang 7 orang. disiplin positif. Ada 10 soal ya. Silakan perhatikan soal yang di depan, kemudian jawabnya di HP masing-masing. Ini soal yang agak susah ya. Waktu menjawab 20 detik. Oh, betul. Nah, ternyata 5 orang benar. Dari 5 orang benar ini kita bisa lihat siapa yang paling cepat ya. Jadi poinnya juga yang paling cepat itu berpengaruh. Kita lihat. Ternyata walaupun 5 orang benar, yang paling cepat menjawab itu nomor 1 Bisa ya. Kita lanjut soal kedua. Nah ini ada pertanyaan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang biru setuju, yang merah tidak setuju. Ada yang banyak menjawab setuju ya. Jawaban yang benar itu tidak setuju atau salah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa salah? Nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu siapa yang paling cepat. Ternyata ini ada alumni CDP ya. Mungkin mereka sudah lebih tahu. Baik, kita lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau betul jawab biru, kalau salah jawab merah. Kalau protes boleh protes untuk jawaban merah. Ya, ternyata jawabannya betul ya. Atau biru. Yang berapi-api ini dia paling cepat pada soal yang tadi menjawabnya. Silakanlah bergabung. Kita lanjut soal keempat. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira benar atau salah? Kalau benar, ternyata salah ya. Kenapa salah? Nanti akan kita bahas. Ya, banyak lagi-lagi alumni ya, alumni CGP. Kita lanjut soal kelima. Apa tujuan utama dari disiplin positif? Menghukum anak atas kesalahan yang dilakukan, memberikan hadiah pada anak saat berperilaku baik. Wah, belum saya berikan satu soal dan dijawab ya. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Wah, ternyata masih belum mengerti soal yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 6. Manakah yang tidak ya? Ini adalah pertanyaan tidak termasuk dalam prinsip disiplin positif. Ya, semua orang menjawab benar, tapi benar belum tentu cepat ya. Nah, ternyata pada sesi ini ada lawan ya.
hijau juga. Lagi ya. Kita lanjut, ada 2 soal lagi. Apa yang sebaiknya dilakukan saat anak melakukan kesalahan? Jadi ini nggak anak di sekolah aja ya. Ya ini atau bawa soalnya enak atau memang Sudah biasa. biasa ya dengan pertanyaannya. Baik, masih posisi yang tadi. Wis. Kita lanjut soal terakhir. Manakah contoh penerapan disiplin positif yang tepat? Ternyata tidak ada yang salah ya. Kita lihat ini peringkat ketiga kira-kira ada mantan atau alumni ya. Kemudian ini bukan alumni tapi bisa peringkat 2. Peringkat 1 kita sudah bisa tahu siapa orangnya. Nanti kita coba indahkan. Ya, enggak enak juga. Bagian Itu gara-gara Diana. Ya baik, ya. Terima kasih Bu. Kita lanjut. Jadi yang tadi itu merupakan sebuah kuis yang bisa kita terapkan juga pada anak didik kita untuk penilaian atau asesmen. Baik, kemudian ada soal lagi di sini. Mungkin ada soal yang tadi di kuis di kamu juga setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya tadi Tidak setuju. tapi yang kita lakukan sekarang kalau anak telat kita kasih hukuman. Kalau mereka nakal kita suruh catat 1000 kata saya minta maaf saya tidak melakukan. Nah, ternyata itu tidak efektif. Kemudian nomor 2 pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Kenapa setuju? Karena memberikan hukuman dalam bentuk positif akan meningkatkan dan mereka menambah pemahaman bahwa itu yang mereka lakukan tidak salah. Ya, artinya kita tidak main fisik di sini ya. Kemudian yang ketiga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya misalnya yang tadi, yang juara 1, saya akan menghadiahkan beliau umrah. Kira-kira akan memotivasi beliau nggak? Iya. Motivasi? Motivasi? Iya. Ya, nanti akan kita ulang juga. Motivasi tapi Ya. baik. Apa yang akan kami bahas pada hari ini bersama dengan Ibu Hasida itu tentunya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikannya, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas. Dan nanti 456 akan dilanjutkan oleh Ibu Hasida, tentunya tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, ibaratnya misalnya di dalam ruangan ini saya contohkan Pak Amir, beliau punya rahasia, kemudian rahasia itu beliau tulis, kemudian beliau genggam di tangannya. Kemudian saya mempersilahkan Pak Bain untuk membuka rahasia Pak Amir yang ada di dalam tangannya itu. Kira-kira apa yang Pak Baim lakukan? Boleh dengan cara membujuk, mengancam, atau bahkan merayu, menghardik, bahkan menyuap. Kira-kira Pak Baim pilih apa? Kalau Melayu itu udah buang aja. Saya ngeri. Hardi. Udah tua. Memujuk. Tapi tidak merayu kan? Kalau merayu, apa yang Pak Ardi? Baik, itulah yang akan kita lakukan juga pada murid apabila karena murid kita ini berbeda-beda ya. Dia dari latar
latar belakang yang berbeda, kita nggak tahu nih kenapa hari itu dia tidak mau belajar. Ya, jadi kita harus pandai. Ya, nanti ada cara-caranya. Apa perlu membujuk? Ya, jangan menghardik lebih di sini ya. Tapi kalau udah nggak selalu pikir lagi, menghardik, boleh juga. Nah, karena itu tidak termasuk ke dalam disiplin berpikir. Nah, jadi kita pun sebagai guru tidak boleh mengontrol anak murid kita. Jadi kita mengajar, pada saat kita mengajar, jangan murid itu mengikuti kemauan kita. Ya, kita yang harus mengikuti kemauan peserta didik itu. Contohnya, misalnya kita membuat kelompok, ada di dalam kelompok itu peserta yang tidak aktif. Bagaimana kita caranya? Ya, kita harus mendampingi dia, mengaktifkan dia. Jangan kita sudah buat kelompok, kemudian kita menganggap semuanya bisa. Nah, padahal kalau kita koreksi satu-satu terdapat anak murid yang belum masih bisa. Ini sebagai ilustrasi. Nah, kita jangan setiap hari mendikte ya atau mengontrol anak murid tersebut, karena itu tidak akan memberikan efek positif. Nah, apa yang perubahan stimulus atau teori pilihan? Ini ada yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Nah, kita tidak bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki persepsinya masing-masing. Ya, contohnya nih, saya mau mengubah, jangan ada lagi hukuman di sekolah ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu masih mau melakukan hukuman. Kenapa? Karena di SMK nanti mereka akan ke tempat magang. Tapi apakah itu sesuai? Nah, ini masih tanda tanya ya. Kita di SMK memberikan hukuman supaya nanti mereka disiplin pada saat magang. Sebenarnya itu tidak efektif. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, disiplin positif. Jadi kita harus belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan. Ini lebih ke anak murid ya, dan berdasarkan nilai-nilai yang kita pelajari. Kemudian ini yang saya katakan tadi juga, apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang kita manusia memiliki sifat universal. Ini yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh atau umum ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini ada contohnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kadang-kadang anak murid kita itu dia dapat di kelas. Kenapa dia dapat di kelas? Tentunya dia memiliki alasan dan kita harus melakukan pendekatan untuk mengetahuinya. Kita lanjut. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias. Ini kita sebagai guru. Dan juga ada empati, keingintahuan. Nah, makanya kita kalau ada murid di kelas itu ada masalah, kita jangan tidak ingin tahu, kan? Kita harus ada rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini ada juga 9 pilar karakter Indonesia, Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ini mungkin sudah kita tahu semua. Pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab kita sebagai guru dan juga tentunya kepada peserta didik kita. Nah, kita lanjut. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi. Apa itu teori motivasi? Nah, ini ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin kita pernah merasakan ya. Contohnya misalnya di sekolah ada yang namanya field trip. Kemudian ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan field trip? Itu merupakan motivasi eksternal. Setiap kita memiliki motivasi tersebut. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya melakukan suatu kebaikan, apa yang akan saya dapatkan? Itu namanya motivasi eksternal.
eksternal. Kita mendapatkan imbalan. Setiap kita lakukan sesuatu, kita mendapatkan imbalan. Apakah itu perlu? Apabila tidak mendapatkan imbalan, apakah kita mau melakukannya lagi? Berarti tidak perlu ya. Motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya kalau ikut guru penggerak ini, saya mau jadi apa? Ada orang nanti mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas. Itu juga termasuk imbalan tadi. Padahal lebih bagusnya kita ikut guru penggerak ini untuk menambah wawasan atau kompetensi kita sebagai guru. Jadi itu ya. Kemudian ada juga hukuman atau dihukum penghargaan. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Contohnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Seperti saya bilang tadi, setiap kita yang mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan itu ke depan, apabila imbalan atau penghargaan itu tidak ada lagi, kita sudah dihukum oleh penghargaan itu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ya. Nah, ini ada pertanyaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan melakukannya lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Itu Hukuman ya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini biasanya guru penjara sepertinya. Hukuman ya. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masih COVID ya. Hukuman atau konsekuensi. Ya, setiap kita memiliki jawaban yang berbeda. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Konsekuensi. Sekarang kita lihat jawabannya. Nah, tadi yang pertama sudah benar, hukuman. Yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman. Yang ketiga mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Kemudian yang keempat juga konsekuensi, yang disuruh pakai sepatu itu ternyata hukuman, dan yang terakhir itu juga konsekuensi. Nah, ini yang harus kita lihat apa perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, contohnya yang tadi suruh lari lapangan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau tadi sesuatu menyakitkan harus terjadi, tapi kalau kita dikasih dia konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya, contohnya yang tadi itu. Kemudian kita lihat lagi yang langsung aja kita ke konsep diri yang buruk. Hukuman itu merupakan suatu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi sebaiknya kita gunakan hukuman sekarang atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi ya, karena ya. Konsekuensi dan hukuman itu sama tapi berbeda. Ya. Konsekuensi itu adalah ketika hukuman itu sudah dibicarakan dari awal, Ya. itu terjadi konsekuensi. Tapi tidak ada pemberitahuan dari awal, tiba-tiba pasti melakukan kesalahan, terus kita membuat suatu hukuman ataupun reward yang salah, yang ada negatif, itu dinamakan hukuman. Tapi konsekuensi, ketika kita berbicara sudah dari awal, seandainya kamu tidak mampu harus lari di sekian meter, tentang olahraga, itu udah jadi konsekuensi. Apabila saya tidak mampu, konsekuensinya saya harus lari. Dibicarakan dari awal, tapi kalau tidak ada dibicarakan dari awal, itu jadi hukuman. Begitu. Tapi baiknya kita bicarakan dari awal, kemudian kita kasih dia konsekuensi, ya. Jangan kasih hukuman. Jangan kasih hukuman. Ya, bagus Pak Baik. Yang tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi ada 9 ya. Tentunya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, memberikan tawaran bukan paksaan.
Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini kita sudah tahu dari konsekuensi hukuman, kemudian kita kaitkan dengan restitusi. Jadi ada 9 poin. Yang terpenting yaitu restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid pada saat dia berbuat salah, pada saat dia kembali ke kelas itu dia tidak dikucilkan apabila kita melakukan tindakan-tindakan restitusi tersebut. Jangan dia udah buat salah, kita pun di masyarakat sudah buat salah, sampai kembali ke masyarakat itu kita sudah tidak berani lagi. Jadi lakukan hal yang namanya restitusi. Baik, kemudian ada keyakinan kelas. Ini sangat bagus kita terapkan di awal kita masuk kelas. Kita tanyakan dulu apa yang murid-murid mau. Apabila murid melanggarnya, nanti sudah ada yang namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Contohnya misalnya di sini ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau jawabannya tidak, biar tidak ditilang, itu masih kita kalau tidak ada polisi nanti tidak menggunakan, gitu kan? Nah ini dia yang dimaksud dengan keyakinan kelas, yaitu tergantung dengan budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir peraturan kelas. Beda ya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hasnida. Kepada Ibu Hasnida, dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu untuk kita melanjutkan ke materi saya berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin ada tambahan sedikit dari tadi yang keyakinan kelas. Mungkin kita udah tahu selama ini ya, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu merupakan suatu hal yang berbeda ya. Sama tapi berbeda, serupa tapi tak sama lah istilahnya, 11 atau 12 gitu ya. Kira-kira kalau misalnya menurut Bapak Ibu bisa dibedakan nggak? Apa itu peraturan kelas dan keyakinan kelas? Apa bedanya? Enggak lah. Apa bedanya kira-kira? Kalau peraturan kelas itu peraturan yang terdahulunya sudah ada perjanjian antara guru dan siswanya. Ya. Kemudian kalau keyakinan itu mentaati peraturan yang ada. Mentaati peraturan yang ada. Bagus, Bu Heni. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas berarti yang dilaksanakan di kelas tersebut. Tapi kalau seandainya keyakinan kelas, aturan yang dibuat baru disepakati oleh bersama yang berlaku pada saat guru itu guru tersebut dan tidak kontinu. Gimana yang lain? Udah bisa? Saya tambahkan sedikit. Betul yang dikatakan Bu Heni atau Kebain. Beda keyakinan dan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kalau peraturan itu mungkin guru saja yang mengatur, dia buat tanpa ada kesepakatan antara siswa. Kita buat peraturan, terus sudah kita jadikan, kita buat di misalnya apa poster gitu. Itu merupakan peraturan. Kalau misalnya keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa, dengan setelah kita lemparkan ke siswa apa aja keyakinan kelas yang harus kita patuhi, itu habis kita sepakati, itulah yang namanya keyakinan kelas. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Di sini di dalam budaya positif ini yang menetapkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja? Yang pertama bertahan hidup, survival ya. Itu apa aja? Kalau bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Contohnya misalnya dalam kita di kelas itu kira-kira kalau misalnya bertahan hidup itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu? Makanan. Ya misalnya anak-anak kita, Bu saya lapar mau ke kantin, itu dia merupakan kebutuhan dasarnya untuk makan. Mungkin jam 8 dia harus minta izin ke kantin untuk makan atau sarapan, itu merupakan kebutuhan
menyemangatakan, memberikan motivasi. memberikan motivasi. Ini butuh kasih sayang. Ya, mungkin Pak Ibu butuh kasih sayang, memberikan perhatian. Ya, perhatian. Mungkin anak-anak kita perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Mereka kadang-kadang di dalam kelas itu membuat kegaduhan. Mereka sebenarnya bukan ini, cuma ingin dipedulikan, ingin oh nak kamu perlu didekati gitu. Itulah salah satu kebutuhan kasih sayang yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka udah buat kekacauan atau apa di dalam kelas, udah kita kasih bujukan, kita perhatikan. Nah, mereka merasa oh ibu itu ada perhatian sama saya. Itulah perasaan kasih sayang yang mereka butuhkan. Bukan di sekolah aja, mungkin di rumah kita juga sama keluarga kan butuh kasih sayang kan. Mungkin butuh kasih sayang, diperhatikan sama pasangan, diperhatikan sama anak atau lingkungan kita. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui. Ini contohnya seperti apa? Kalau misalnya menurut Bapak Ibu kebutuhan manusia tentang penguasaan ini, mana diberi apresiasi apabila anak memberikan jawaban atau selesai mengerjakan tugas, sebaiknya anak itu diberi apresiasi. Iya. Sehingga dia merasa dihargai dan pekerjaannya itu dianggap memang selesai dan mendapat penghargaan dari guru-guru dan kawan-kawan itu. Jawaban yang sangat tepat ya. Makasih Bu Lia. Itu untuk penguasaan seperti itu. Mungkin anak-anak kita ingin dihargai ya. Saat mereka sudah melaksanakan, sudah membuat tugas, kita memberi apresiasi kepada mereka, itu merupakan kebanggaan bagi dia sendiri. Kalau kita udah memberi apresiasi, jangan dia udah capek-capek dia buat tugas, tapi kita cuekin. Ini udah kumpul tugas, dan kita udah taruh sana. Itu kan mereka tidak butuh apresiasi sebenarnya. Jangan dicuekin. Walaupun kita kasihlah penghargaan sedikit. Paling enggak kita kita periksa, kita kasih nilai atau gimana, harus kita hargai. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dalam dirinya. Contohnya kira-kira kebebasan seperti apa? Kebebasan mereka cara membuat menjawab soal baik. Mungkin mereka pengen presentasi atau pengen buat sebuah konten, itu kita beri kebebasan pada siswa, jangan hanya temuan bukunya aja. Jadi kita kasih pada anak-anak itu mau jawab, mau kerjakan tugas mereka, caranya seperti apa? Kita kebebasan mereka berekspresi, berbuat apa, kita kasih kebebasan, jangan kita kekang, jangan kemauan kita aja. Kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berdiskusi atau bertukar pikiran sama anak-anak kita apa yang kita lakukan untuk memberi kebebasan kepada mereka. Kemudian kesenangan ini ya juga ya, kesenangan bagaimana kita membuat anak-anak bisa gembira, bisa tertawa, mereka membuat senang. Misalnya kita bawa jalan-jalan. Diri kita juga butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Kita bisa mengekspresikan diri kita, ketawa atau apa, kita membuat diri kita lebih senang. Itu ya Pak Amir. Mungkin Pak Amir bisa merasakan bagaimana rasanya senang. Humor. Ada di antara kawan kita yang humoris, bisa membuat suasana bisa menyenangkan. Itu salah satu kebutuhan kita juga ya. Kita bisa tertawa bersama, kita bisa bermain bersama. Itulah kesenangan diri kita. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Itu juga harus kita terapkan ke anak-anak. Kita udah tahu bahwa ini adalah kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Jadi jangan kita abaikan. Kemudian posisi kontrol. Di sini kita sebagai guru memiliki posisi kontrol. Ada beberapa posisi kontrol yang harus kita terapkan dalam diri kita untuk mengontrol siswa kita. Ini dia 5 posisi kontrol. Ada
Ya, mungkin di sini alhamdulillah sudah menerapkan keseringan sebagai penghukum. Mungkin untuk setelah kita mempelajari budaya positif, disiplin positif ini, mungkin posisi kita tidak sebagai penghukum lagi. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai dari 5 ini mungkin apalah posisi kita yang terbaik. Misalnya kalau misalnya penghukum, kita kan seringnya misalnya menghargai atau kamu sudah membuat salah, kamu sudah membuang sampah sembarangan. Kita kan langsung berbicara seperti itu. Kita langsung menghukum, menjustis si anak tersebut. Itu sebaiknya untuk ke depan mungkin kita kurangi, walaupun harus kita lakukan. Harus secara otomatis harus kita lakukan, tapi sebisa mungkin kita kurangi posisi kita sebagai penghukum untuk budaya positif ini di sekolah. Kemudian membuat merasa bersalah. Misalnya kita bilang sama siswa itu, nah kamu gara-gara kamu ibu sudah dipanggil sama kepala sekolah udah marah-marah sama ibu. Kita membuat si anak itu merasa bersalah. Oh, gara-gara saya ibu itu udah dimarahin sama kepala sekolah. Jadi mungkin ke depan dia tidak membuat hal seperti itu lagi. Untuk kalau misalnya anak itu dia merasa kadang-kadang anak-anak kita abaikan ya, biarin aja ibu itu gitu kan. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Si anak itu merasa bersalah dia dengan pembicaraan kita. Kemudian sebagai teman, pernahkah Bapak Ibu posisi Bapak Ibu sebagai teman dengan siswa? Pernah. Gimana Pak Amir? Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Misalnya kita rayu anak tersebut, misalnya, yuklah kita sama-sama kita buat ini demi kemajuan sekolah kita. Kita rangkul lah, kita ngomong baik-baik. Istilahnya kita antara guru dan siswa itu sebagai teman lah. Kita apa istilahnya PDKT, cara bicaranya itu ya, pendekatannya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kira-kira seperti apa? Kita pantau pakai teropong. Siapa yang duluan pulang? Siapa Pak? Ya. Siapa yang sering pulang? Di sini ada kan menghitung dan mengukur apa tantangannya, menyesuaikan dan jawab. Misalnya di sini kita memberitahu siswa kalau misalnya kita kalau dia mau berbuat baik akan kita beri apresiasi, misalnya seperti itu ya. Itu atau pendidikan berat ini pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu merupakan pemantau. Kemudian yang terakhir, posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Mungkin inilah yang seharusnya kita lakukan terhadap siswa kita. Kita sebagai manajer. Kira-kira manajer itu seperti apa? Gimana? Sebagai kita mengatur ya. Tapi tidak mutlak kita mengatur, kita bersama-sama dengan siswa. Di sini ada dialog juga, dialog antara guru dan siswa dalam posisinya sebagai manajer. Di sini mengajukan pertanyaan, misalnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah. Misalnya kita sama-sama lah sama siswa. Kalau misalnya istilah manajer itu kan beda sama istilahnya sama pemimpin ya kadang-kadang. Kalau manajer kita bersama-sama untuk bekerja gitu. Nah, begitu juga sama siswa. Kita misalnya di sekolah kan bagaimana memanajer apa istilahnya ya, mengatur itu bersama-sama lah, memanage ya. Itulah 5 posisi kontrol dari kita. Kita sebagai guru untuk siswa. Yang tadi sudah kita bahas kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol. Selanjutnya ini ada pertanyaan ya, pertanyaan untuk 5 posisi kontrol. Kira-kira siapa yang pertanyaannya seperti ini? Siapa
kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum, kita langsung menghukum siswa tersebut. Kemudian, ayolah lakukan ini dengan demi Bapak, Memberi rasa bersalah. ya. Teman, Kalau ayolah kan kita kan merangkul ya. Ayolah lakukan ini demi ibu bapak gitu. Nanti bisa kita lihat jawabannya ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira itu bagian posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, tadi kan ada sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau. Ya, berarti ini apa yang kamu dapatkan stiker bintang hari ini itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu termasuk manajer. Kamu selalu yang paling terakhir pemantau. Mari kita saksikan sama-sama apa jawaban, apa sesuai dengan jawaban Bapak Ibu tadi ya. Ini ya. Saya jauh sekali dengan kamu itu membuat dia rasa bersalah. Ya saya bersalah, ibu telah kecewa dengan saya gitu ya kan. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Berarti kita menghukum. Dengan kata-kata kita menghukum. Kemudian ayolah lakukan ini demi Bapak Ibu. Berarti kan kita sebagai teman kita merangkul, mengajak dia seperti itu ya. Kemudian apa kamu mau mendapatkan bintang ini? Berarti kita memantau dia. Kalau misalnya dia bagus, kita kasih dia stiker bintang. Berarti kita memantau dia, mau nggak? Kalau misalnya dia nggak mau ya berarti stiker bintang nggak kita kasih. Berarti kita memantau kegiatan yang dia lakukan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu manajer ya. Kita menanyakan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Berarti kalau manajer kita sama-sama sama siswa untuk sama-sama membahas permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu juga penghukum, sebagai penghukum kita menjustis dia. Kamu selalu paling terakhir. Mungkin ke depan setelah kita mengetahui posisi kontrol kita, mudah-mudahan kita bisa posisi kita sebagai manajer ya, yang bisa memanage diri kita sendiri untuk kebaikan siswa kita. Kemudian segitiga restitusi, mungkin tadi sudah dibahas sekilas oleh Pak Hanif tentang segitiga restitusi ini. Apa yang dikatakan dengan segitiga restitusi? Mungkin selama ini kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu. Cuman kita tidak sepenuhnya, hanya mungkin ini kan 3, mungkin atau 1 atau 2 yang sudah kita lakukan, atau mungkin selama ini kita belum melaksanakannya sama sekali. Tapi saya rasa selama ini Bapak Ibu sudah menerapkannya ya, segitiga restitusi. Kira-kira ada yang tahu apa itu segitiga restitusi? Nggak tahu, sama-sama kita bicara. Inilah dia segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang mungkin yang sekilas video yang diperlihatkan oleh Pak Hanif tadi, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Apa aja yang kita lakukan? Pertama,
setelah usai pembelajaran saya panggil kembali sesuai yang tadi. Kira-kira kalau ibu yang pertama ibu berdialog sama siswa itu apa yang ibu tanyakan? Berapa berarti? Mengapa kamu main HP di kelas? Atau kamu lagi proses belajar? Seperti itu. Kita langsung menjustis Ya, hukum gitu. siswa tersebut. Kamu tidak boleh memain HP. Gara-gara kamu semua kita langsung memarah-marahi siswa itu. Mungkin sama ini itu yang kita lakukan. Kalau misalnya Pak Syafi, gimana Pak Syafi sama ini? Kalau misalnya Bapak tadi saya lihat ada menemukan siswa kita yang bermain HP saat jam pembelajaran. Kira-kira apa yang Bapak lakukan saat memanggil siswa tersebut? Kita lihat dulu apakah HP-nya kita itu dibawa. Kalau misalkan ada unsur positifnya, Misalnya kasusnya Bapak tidak mengizinkan siswa itu bermain HP saat proses pembelajaran. Kemudian Bapak kedapatan membawa siswa itu bermain HP, terus HP-nya Bapak ambil. Otomatis Bapak memanggil siswa itu untuk menjumpai Bapak, gitu ya kan? Kira-kira untuk berdialog, kan Bapak tanya, kenapa dia bermain HP atau sebenarnya? Kira-kira dialog Bapak itu seperti apa? ya seperti biasa saya tanyakannya kenapa bawa HP. Kalau saya bukan biasa aja bukan kalau saya Ya, simpan sama dulu lagi. simpan kita kasih pengertian yang kemudian apa saya belajar dari anak saya ini kalau memang kemudian tentang maksud saya nampakkan saya oke masalah kalau saya tapi kalau tidak tentang materi saya kalau pegang HP memang saya tidak turunkan simpan kalau juga masih dilakukan berhati-hati. Ya, kita ambil. Saat kita mengambil HP itu, kemudian kan kita memanggil siswa tersebut. Ya. Kita memanggil siswa tersebut. Kemudian kira-kira apa yang Bapak bicarakan atau Bapak dialogkan dengan siswa tersebut? Atau Bapak langsung, kamu bawa HP, besok-besok jangan bawa HP lagi, misalnya. Seperti yang tadi Iya. langsung seperti dulu kan kita ambil tahu kan kesalahannya pasti dia sudah tahu kenapa pada saat ambil sudah kita beritahukan materi kita dengan ini kalau kamu lihat di HP tentang materi kami sampaikan saya nampakkan betul tidak masalah tapi masih juga dia itu kita lakukan tadi Iya. jadi pada saat dia diambil HP ya kita kasih penjelasan lagi atau pertanyaan langsung tahu kan apa yang saya katakan tadi. Kalau memang dia betul mengikuti pelajaran kita, pasti dia tahu. Tapi yang kamu dipakai Pak, saya sampai. Tolong buka di depan saya. Kalau saya itu, Pak saya pegang HP dan materi Pak. Kan saya bilang, kalau memang materi saya tidak Pak dia izinkan. Tapi kalau buka di depan saya, nah itu proses. Kalau manggil HP masalah kan baliklah. Jadi kita kasih pengertian juga dalam artian dengan keinginan kita aja kita paham, tapi keinginan kita tidak paham saya itu. Jadi ada timbal balik. Itu yang tadi posisi kontrol kita lah, yang mana kita ambil gitu ya, menurut saya. Tergantung sebenarnya kalau saya tergantung cara kita menyikapi anak itu dengan kondisi yang lingkungan saat itu, keadaan di lingkungan saya itu. Ada kita pada saat di lingkungan di kelas ini berbeda dengan penanganan di kelas lain. Kenapa? Karena watak setiap anak itu tidak sama. Jadi cara mengambil sikapnya terhadap anak di lingkungan itu berbeda. Gak bisa diterapkan menurut teori kita. Nah, itu saya. Jadi menurut keadaan di lingkungan pada saat itu. Pada saat itu hari itu berbeda dengan besok hari atau hari belakangan. Cara menangannya. Maka saya bilang, maka itu sejak dulu harus punya wawasan itu penerapannya berbeda hari, berbeda kelas, berbeda orang itu tetap beda. Itu buat saya. Maksudnya pendapat dari Pak Madi, kalau misalnya dari segi 3 restitusi ini yang diajarkan di program guru penggerak ini, itu pertama saat kita berdialog, saat kita memanggil siswa, kita tanya dulu menstabilkan identitas namanya. Itu menstabilkan identitas, kita tanya ke siswa tersebut, misalnya kita panggil siswa, nak, kamu tahu kan kesalahan, semua orang pernah membuat kesalahan.
kesalahannya. Kita tanya kesalahannya apa? Apa kamu kesalahan? Kamu tidak boleh membuat kesalahan ini lagi. Kita ngomong secara baik-baik. Setelah kita validasi, udah tahu dia salahnya apa, kita udah bicara juga, kita cari solusinya dari permasalahan. Kemudian kita buat keyakinan bahwa kamu tahu nggak kalau di sekolah kita itu tidak boleh membawa HP ke sekolah. Jadi kali-kali kamu tidak boleh membawa HP lagi ya, nah kira-kira seperti itulah untuk jika ada kasus-kasus di sekolah kita, kasus-kasus yang melenceng dari keyakinan-keyakinan yang telah kita buat. Kita validasi dulu kesalahan dia, kita tenangkan dulu dia. Stabilkan dulu, kita tenangkan dulu dia. Setelah dia tenang, dia pernah buat kesalahan sehingga dia merasa nyaman dengan kita. Saat kita berbicara dia merasa nyaman, baru kita validasikan kesalahan dia apa. Udah kita tanya kesalahan dia apa, kemudian baru kita buat keyakinan bahwa kamu tidak boleh mengulangi kesalahan lagi. Apa kesepakatan kita? Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ini untuk segitiga restitusi ini. Semoga ke depan kita bisa menerapkan kepada siswa-siswa kita. Jadi kita tidak langsung menghukum siswa-siswa kita. Ini yang segitiga pertanyaan, kira-kira pertanyaan ini bisa kita lihat ya. Segitiga restitusi ini. Kemudian terima kasih. Ini dari materi yang kami sampaikan. Mungkin bisa ada waktu yang berdiskusi Pak Alif? Masih ada? Ada? Boleh? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya dari pemaparan saya dan Pak Hanif tadi. Mungkin ada yang mengganjal di hati Ibu, yang mungkin selama ini saya sudah berbuat yang seperti ini. Kira-kira benar apa betul gitu ya kan? Benar apa betul? Atau salah atau gimana? Ya. Dari pemaparan dari pertama saya pikir, cenderung kita sebagai guru dari depan. Posisi kita mengambil tindakan itu sebagai guru. Jadi kalau ibu pantau sekarang, tindakan apakah sudah maksimal dengan ibu di lapangan, baik kelas maupun di lingkungan sekolah, jika ada sinyal bermasalah, apakah sudah tepat pelaksanaannya dari guru-guru ini? Karena ini mengatakan saya memang baru kemarin jadi saya bisa tahu. Jadi gini, kalau saya biasanya dia selesaikan dulu semua masalah itu guru pertama itu kelas, tidak langsung diserahkan ke wali kelas. Ya, proses di kelas selesai dijalankan, ternyata tidak ada tindak lanjutnya, supaya tidak berjalan sesuai yang kita inginkan, baru serahkan ke wali kelas. Dia punya tahapan, kan? Jadi di wali kelas juga, supaya Pak Sofi tadi, kan? Itu juga tidak bisa. Ini dia saya tinggal sebenarnya. Jadi kalau proses itu kita jalani dan itu bukan hanya lisan, tapi juga tertulis, itu bukti kita. Nah, jadi saya mau sebenarnya ini, kita tidak sekedar ngomong, tapi juga dengan bukti secara tertulis. Siswa ini dengan proses. Kalau saya sebagai siswa, mana bukti saya proses? Nah itu, tanggal berapa saya ambil? Orang saya tidak 2 minggu, 3 minggu lalu, tanggal berapa Pak? Mana bukti yang saya? Kalau saya, kenapa pengalaman yang saya terima seperti itu? Misalnya kalau orang tuanya seperti kita guru, dia akan dididik, maka dia minta kapan anak saya proses, tanggal berapa anak saya proses, apa sih prosesnya? Itu banyak tuh. Kalau dia sebagai guru, jadi di situ kita keluarkan dalam anak siapa. Jadi makanya proses itu sebenarnya harus dijalankan sekarang dari dulu turun. Jadi itu pada saat yang bersikap, atau tadi kan wanita kepala sekolah. Kenapa saya bilang? Kenapa kepala sekolah harus tahu? Maka saya melihat kesiswaan. Kalau ini ibu sampaikan, kesiswaan sebenarnya harus datang. Balik kelas harus masuk. Ibu disuruh menyampaikan tugas-tugas, sehingga guru yang bersangkutan ibu yang menyampaikan buat dapat masukan. Kalau saya, bagus masukan dari Pak Mahdi. Mungkin kedepannya kita bisa membuat lagi kegiatan seperti ini, sehingga kita bisa melibatkan semua warga sekolah kita
berbagai macamnya lah gitu. Mungkin setelah ada ini, makanya kami juga berbagi kepada Bapak Ibu, semoga ke depan bisa kita sama-sama menerapkan apa yang sudah kita ketahui gitu. Setelah ketahui kita bisa menerapkan langsung ke lapangan. Sepertinya mungkin waktu juga sudah berakhir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin setelah ini kita bisa berdialog lagi, berdiskusi lagi tentang budaya positif di sekolah kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama untuk mendengarkan diseminasi kami. Ini merupakan